Memdiana. Oke, siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, pintar sekali. Hari ini hari Jumat. Nah, seperti biasanya banyak ada beberapa kegiatan yang kita akan lakukan pada hari ini. Misalnya kita gerak-gerakkan badan kita. Terus mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Oke, siap? Musik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, limpah terima kasih kehadiran-Mu atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami. Untuk mengikuti kegiatan kami mohon kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dari awal kegiatan hingga selesainya. Berkati juga kedua orang tua kami, oma opa yang begitu setia mendampingi kami dan begitu sabar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya roh hikmat, kemampuan, kesehatan sudah menyertai kedua orang tua kami beserta oma. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau berolahraga. Miss Nina, senang bersama musik. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua yang berakhlak mulia. Ayo bertepuk tangan, sehat, cerdas, ceria.
Bersukacita? Iya, tetap bersukacita dan bersemangat. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, harus siap ya. Coba ambil posisi yang baik, duduk yang manis. Kita akan sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan kita. Nah, tema yang akan Miss bawakan di minggu ini yaitu tentang kisah penciptaan. Nah, siapa di sini yang sudah pernah mendengar tentang kisah penciptaan? Mungkin di sekolah minggu sudah pernah mendengar ya. Tapi kali ini kita akan menyaksikan film atau video tentang kejadian bagaimana Tuhan Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Oke? Semuanya siap? Yuk, kita sama-sama saksikan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Wow, pada hari yang pertama Tuhan Allah menciptakan gelap dan terang. Wah, hebat. Kemudian pada hari yang kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala, yaitu langit. Nah, anak-anak coba lihat ke atas. Kalau keluar rumah, coba anak-anak lihat ke atas. Wah, yang anak-anak lihat di atas itu adalah langit. Langit itu adalah cakrawala yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Wah, hebat ya. Tuhan Allah bisa menciptakan langit, bisa menciptakan terang dan gelap. Nah, kira-kira Tuhan Allah bisa menciptakan apa lagi ya? Anak-anak penasaran? Nah, yuk kita sama-sama saksikan. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Wah, ternyata di hari yang ketiga Tuhan Allah memisahkan daratan dan lautan.
ada air itu lautan, yang kering itu daratan. Kemudian Tuhan Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan berbiji. Nah, itulah hari ketiga. Kemudian hari keempat Tuhan Allah menciptakan apa tadi? Matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Wah, hebat ya. Ternyata matahari dan bulan itu Tuhan yang ciptakan juga. Wah, apalagi ya yang Tuhan bisa ciptakan? Miss makin penasaran, anak-anak juga penasaran? Iya, yuk kita sama-sama lihat apa yang akan Tuhan Allah buat setelah ini. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Wah, ternyata di hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan apa tadi ya anak-anak lihat? Apa? Iya, Tuhan Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam laut atau binatang yang ada di dalam laut seperti ubur-ubur, apalagi ikan ya, apalagi kepiting, lobster, dan lain-lain. Nah, kemudian pada hari yang kelima juga Tuhan Allah menciptakan burung-burung di udara. Selain menciptakan binatang dalam laut, pada hari kelima Tuhan Allah juga menciptakan burung-burung yang ada di udara. Coba anak-anak lihat, kalau ada burung-burung yang lewat, burung-burung yang terbang, nah itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian pada hari yang ke-6, anak-anak sudah lihat tadi, Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang ternak atau hewan-hewan ternak dan liar. Hewan ternak, hewan liar, hewan melata ya. Iya, apa saja itu hewan-hewan ternak? Nah, hewan ternak itu seperti sapi, ayam, bebek, kambing, domba, ya kan? Kerbau. Nah, kemudian hewan liar seperti harimau, kemudian apa lagi? Macan. Nah, ular, ya kan? Tuhan Allah menciptakan di hari yang ke-6. Kemudian hewan apa lagi tadi? Hewan
melata. Seperti yang Miss bilang tadi, ular. Ular itu juga termasuk hewan melata dan juga hewan liar. Kemudian apalagi hewan melata? Seperti apa? Cacing, ya kan? Itu juga hewan melata. Nah, selain itu, yang lebih spesial lagi, di hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Ada yang tahu siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah? Iya, yang bernama Adam. Tuhan Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama di bumi. Nah, oke, itulah kisah atau cerita bagaimana perjalanan Tuhan Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, mulai dari hari pertama, dari awal tidak ada sama sekali, sampai akhirnya pada hari ke-6 Tuhan Allah sudah menciptakan semua yang ada, pohon-pohon, hewan-hewan, termasuk juga manusia. Wah, hebat ya Tuhan kita, luar biasa. Siapa yang cinta sama Tuhan Allah? Iya, semuanya cinta. Miss juga cinta. Seperti yang kemarin kita sudah mewarnai gambar I love Jesus, ya. Semuanya mengasihi Tuhan Allah, ya. Nah, anak-anak, seperti biasa di akhir video atau kisah pembelajaran tentang Alkitab kita, Miss akan sampaikan pertanyaan. Miss akan beri pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama, semuanya menyimak. Yang pertama, apa yang Tuhan Allah ciptakan pada hari yang keempat? Nah, kalau semuanya menyaksikan dengan teliti dan konsentrasi, pasti tahu apa yang Tuhan Allah ciptakan pada hari keempat. Nah, nanti dijawab ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, semuanya disimak ya. Pertanyaan kedua, siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Siapa manusia pertama? Pertama ya, yang pertama yang Tuhan Allah ciptakan. Iya, dijawab ya. Kemudian soal yang ketiga atau pertanyaan ketiga, siapa yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini? Siapa? Seperti pohon, ikan, kemudian burung-burung di udara dan semua yang ada. Siapa yang ciptakan? Nah, nanti anak-anak jawab. Itu dia firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa buat video untuk menjawab pertanyaan dari Miss Momo. Oke? Miss tunggu ya. Bye-bye. Nah, anak-anak, waktunya kita akan membuat art and craft. Nah, sudah siap semuanya? Coba perhatikan apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan membuat art and craft hari ini. Yang pertama, anak-anak sediakan lem. Lem, Miss punya seperti ini. Kemudian, anak-anak sediakan pensil. Kemudian, gunting dan kertas origami. Miss punya yang ukuran besar. Anak-anak boleh pakai karton yang berwarna pink atau warna biru, ya. Boleh juga warna putih, oke? Nah, segera kita akan membuat art and craft kita hari ini, oke? Oke anak-anak. Nah, tadi kertas origami yang berwarna pink, anak-anak akan potong menjadi seperti ini. Nah, ini Miss potong, kemudian jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian Miss akan
lipat sedikit bagian ujungnya seperti ini. Sudah, Miss lipat, kemudian Miss satukan dengan cara memberikan lem di sini. Oke, coba perhatikan. Nah, berikan lem di sini, kemudian anak-anak akan satukan. Nah, sudah jadi dan akhirnya membentuk seperti ini. Oke, sudah jadi satu. Kemudian sisa kertasnya tadi anak-anak akan potong membentuk seperti ini dan ambil tutup atau bagian belakangnya dari tempat seperti ini. Nah, kemudian Miss akan cetak bagian belakangnya. Setelah itu, anak-anak boleh ambil bagian tengahnya dan bentuk gambar telinga di atas seperti ini. Coba lihat seperti ini. Oke, kemudian anak-anak akan gunting mengikuti garis yang sudah dibuat. Setelah digunting seperti ini, nah kita akan buka. Wow, ini Miss ambil bagian belakangnya ya. Bagian depannya ada warna-warna pensil-pensil. Jadi Miss ambil bagian belakangnya. Kemudian setelah ini anak-anak boleh gunting sedikit bagian bawahnya. Nah, setelah itu anak-anak boleh gambarkan matanya, mulutnya, dan telinganya. Oke? Nah, Miss sudah gambar seperti ini. Wah. Nah, coba anak-anak lihat bentuknya matanya seperti ini ya. Nah, Miss akan terangi menggunakan pulpen. Anak-anak boleh menggunakan spidol, cat air, nah kemudian kita akan buat kumisnya. Nah, seperti ini. Sudah jadi kepalanya. Kita simpan dulu ya di sini. Kemudian kita akan buat kakinya. Caranya seperti apa, Miss? Nah, caranya dari kertas sisa tadi anak-anak boleh gunting membentuk kotak-kotak seperti ini. Setelah itu, kita akan lipat dan gambarkan kakinya di sini. Kemudian anak-anak boleh gunting. Setelah digunting seperti ini, nah jadinya seperti ini ya. Kemudian anak-anak tempel di bawahnya. Sudah
Sudah lihat seperti ini? Miss akan menggunakan lem. Tempel di bawahnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat kakinya satu lagi menggunakan kertas yang sudah dibagi dua tadi. Kita akan bentuk lagi. Yang ini bedanya akan terpisah. Nah, kita akan bagi dua. Oke. Setelah itu, anak-anak akan beri lem sedikit bagian sebelahnya. Kemudian tempelkan di sampingnya. Kemudian sebelahnya lagi. Nah, sudah jadi. Inilah kakinya. Anak-anak bisa lihat? Bisa lihat ya, kakinya seperti ini. Nah, kemudian sisa kertas yang tidak dipakai tadi seperti ini, Miss akan lipat-lipat. Miss akan lipat. Kemudian ini sebagai lehernya ya anak-anak ya. Kemudian ditempelkan di sini. Di sini ya. Kemudian anak-anak akan menggunakan lem. Tempel di sini. Sudah ditempel. Kemudian tempelkan kepalanya. Tempelkan kepalanya di sini. Coba lihat kelincinya Miss Momo. Wah, twing 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 twing. Nah, anak-anak boleh beri nama di kakinya atau di dekat matanya ya. Boleh beri nama di atas sini, oke? Nah, anak-anak mengerjakan ini harus bantuan dari mama dan papa, oke? Jangan menggunakan gunting secara sembarangan, oke? Nah, setelah itu nanti Miss minta anak-anak bisa foto bersama dengan art and craft yang sudah dibuat, oke? Sebagai permintaan, bisa juga foto bersama dengan mama ya. Kalau anak-anak buat dengan mama, bisa foto berdua dengan mama sambil memegang apa ini namanya? Memegang kelincinya. Oke deh. Nah, kita simpan dulu ya. Usai sudah kegiatan kita hari ini. Nah, anak-anak TKB, wah sudah tidak belajar lagi ya. Ini adalah hari terakhir untuk kegiatan pembelajaran. Wah, tetap semangat dan sukacita. Kita akan bertemu di hari penamatan nanti. Oke. Dan anak-anak TKA tetap semangat, tetap bersukacita. Oke? Iya, nah kita akan mengakhiri kegiatan kita. Yuk ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Oke, fold your hands and close your eyes. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk teman-teman kami, Papa Mama yang sudah memberkati kami, dan Miss Mem yang sudah menemani kami dalam kegiatan pembelajaran dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. God bless you.